Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tentang praktikum perancangan basis data kali ini akan dibahas tentang perancangan sistem penyewaan mobil atau rental car. Nah, pada umumnya sistem penyewaan mobil yang sering terjadi di masyarakat yaitu pelanggan langsung datang kepada tempat penyewaan mobil tersebut dan langsung membawa berkas persyaratan, kemudian admin atau operator mencatat secara manual, ditulis tangan di buku, kemudian setelah persyaratan lengkap dan disetujui, pelanggan dapat melakukan penyewaan. Nah, di dalam perancangan sistem penyewaan mobil ini terdapat entitas itu yaitu peran, kejadian, atau sesuatu yang dapat diukur atau sebuah konsep yang terlibat di dalam proses. Nah, entitas yang ada pada sistem kali ini yaitu sistem penyewaan mobil, yaitu penyewa dan mobil atau kendaraan. Nah, untuk gambaran vouchernya, sistem penyewaan mobil yaitu seperti gambar tersebut. Nah, pada penyewa pertama-tama dia memulai, kemudian membooking atau memesan melalui pesan singkat atau melalui nomor telepon yang telah dihubungin, kemudian menyerahkan jaminan atau dokumen persyaratan. Nah, di dalam penyewaan tersebut apakah dia sekalian dengan menggunakan sopir atau tidak. Nah, apabila tidak, langsung ke tahap proses pembayaran DP. Nah, apabila iya, maka akan dikenakan tambahan biaya. Kemudian selanjutnya setelah DP dibayar, kemudian penyewa dapat menyewa mobil. Nah, setelah selesai disewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, penyewa kembali mengembalikan mobilnya. Nah, apabila ada keterlambatan, di sini terdapat sanksi ya. Nah, apabila tidak, langsung lompat ke pembayaran atau pelunasan seluruh biaya sewa. Selanjutnya yaitu diagram konteks. Diagram konteks yaitu diagram yang mencakup masukan-masukan dasar sistem umum dan keluaran. Diagram ini merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses penunjukan sistem secara keseluruhan. Diagram tersebut tidak memuat penyimpanan dan penggambaran aliran data yang sederhana. Proses tersebut diberi nomor 0. Dari analisis yang dilakukan, maka diperoleh perancangan diagram konteks yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yaitu penyewa membawa data penyewa, kemudian dimasukkan ke sistem informasi rental mobil, kemudian diproses, data penyewanya disampaikan ke pemilik. Nah, pemilik mengirimkan data mobil atau menginput data mobil ke sistem informasi rental mobilnya. Kemudian tanda bukti akan diterima oleh penyewa. Diagram konteks tersebut di atas terdapat dua entitas, yaitu penyewa dan admin. Penyewa akan menyerahkan data diri yang kemudian akan diterima oleh admin. Admin akan menginputkan data-data dalam sistem dan penyewa akan menerima tanda bukti berupa nota pembayaran. Kemudian diagram DFD level 0. Nah, diagram data flow diagram atau sering disingkat DFD adalah perangkat analisis dan perancangan yang terstruktur sehingga memungkinkan menganalisis sistem, memahami sistem dan subsistem secara visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan.
merupakan satu lingkaran besar dan mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Fungsi dari data flow diagram yaitu data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi. Dapat digunakan untuk menggambarkan analisa maupun perancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Nah, DFD level 0 merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Dalam diagram ini memuat penyimpanan data berdasarkan DFD konteks yang digambarkan di atas, maka dapat dijabarkan lagi menjadi DFD level 0. Berikut adalah gambar DFD level 0-nya. Nah, di sini DFD level 0 tersebut dijelaskan bahwa penyewa memberikan data diri kepada admin untuk kemudian diinputkan data penyewa. Kemudian admin memberikan informasi data mobil. Data penyewa dan data mobil dimasukkan ke database masing-masing. Setelah proses input data selesai, kemudian masuk ke proses transaksi penyewaan. Data yang dibutuhkan dalam proses transaksi yaitu data mobil dan data penyewa yang diambil dari database mobil dan penyewa. Setelah selesai proses transaksi, outputnya berupa data pinjam yang disimpan di database pinjam dan kemudian memberikan info data pinjam kepada admin. Setelah selesai disewa, kemudian masuk ke proses pengembalian. Data diambil dan dicek pada data pinjam. Setelah data sama, outputnya yaitu data kembali yang akan disimpan ke database kembali dan dilaporkan ke admin. Setelah itu, masuk ke data laporan untuk melaporkan data kepada pemilik rental. Pada proses laporan, semua data diambil dan database penyewa, mobil, pinjam, dan kembali untuk dilaporkan kepada pemilik rental. Nah, selanjutnya yaitu penentuan primary key. Tentukan primary key untuk masing-masing entitas, yaitu sebuah atribut yang dapat membedakan setiap entitas secara unik. Dalam sistem peminjaman kendaraan yaitu ID pelanggan dan ID pelanggan kendaraan dan ID data kendaraan. Kemudian melengkapi atribut entitas. Lengkapi semua atribut entitas untuk masing-masing entitas sesuai dengan kebutuhan data yang akan diolah. Sebagai catatan, untuk entitas yang memiliki kardinalitas N akan memuat primary key entitas lawannya yang berfungsi sebagai penghubung yang disebut dengan foreign key. Daftar atribut untuk masing-masing entitas pada sistem penyewaan mobil yaitu operator. Di dalamnya terdapat password, username, dan user ID. Sewa, di dalamnya terdapat kendaraan, pelanggan, biaya, DP, dan pelunasan. Di dalam pelanggan terdapat ID pelanggan, nomor ID, jenis kelamin, alamat, dan telepon. Kendaraan, di situ ada merek, jenis, warna data kendaraan, dan harga. Struktur database-nya yaitu ada tabel operator, ada tabel pelanggan, ada tabel kendaraan, dan ada tabel sewa. Nah, setelah itu kita membuat IRD-nya. IRD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. IRD untuk rancangan sistem rental yang akan dibuat dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini operator mempunyai
atribut yaitu password, username, user ID. Kemudian operator memproses di dalam proses sewa disebut ada atribut biaya, DP, pelanggan, dan kendaraan. Nah, di dalam atribut kendaraan ada merek, jenis, warna, harga, data kendaraan. Sedangkan pelanggan ada jenis kelamin, kendaraan, telepon, ID, dan ID pelanggan. Nah, relasi antar tabelnya yaitu operator ada di sini primary key-nya user ID. Di dalam operator itu ada user ID, username, password. Kemudian berelasi dengan sewa yaitu user ID yang merupakan foreign key. Di dalam sewa ini primary key-nya yaitu sewa ID. Nah, pelanggan primary key-nya ID pelanggan dihubungkan dengan foreign key pelanggan. Kemudian mobil primary key-nya data kendaraan dihubungkan dengan foreign key kendaraan. Perancangan interface-nya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada form login. Form login berguna untuk membuka form menu utama dengan memasukkan username dan password yang telah terdaftar dalam database. Menu login ini digunakan untuk memberikan keamanan data sehingga tidak sembarang orang bisa memanipulasi data. Kemudian nomor 2 ada menu utama. Menu form utama berisi tentang profil perusahaan, rental mobil, tentang flash, form master data, dan form peminjaman pengembalian. Kemudian ada form master data. Menu form master data digunakan untuk menginputkan data-data yang telah ada, di antaranya lokasi, data kendaraan, pengemudi, dan data pelanggan. Keempat yaitu form peminjaman dan pengembalian. Form peminjaman pengembalian digunakan untuk menginputkan data-data transaksi yang telah ada, di antaranya data peminjaman, data pengembalian, dan transaksi. Kemudian form transaksi peminjaman. Form transaksi peminjaman digunakan untuk menginputkan semua data-data transaksi peminjaman atau penyewaan. Terakhir yaitu form transaksi pengembalian. Form pengembalian digunakan untuk menginput semua data-data transaksi pengembalian. Nah, dengan adanya sistem informasi penyewaan mobil ini dapat mempermudah pemilik rental mobil dalam mengecekkan penyewaan data sewa dan membantu dalam penyimpanan dan pengolahan data penyewa.